Mohon maaf Kak, mohon maaf Kak. Mohon maaf Kak, itu yang suara mic-nya kayak mantul-mantul gitu Kak. Coba diperbaiki dulu Kak. Nggak kedengeran yang suaranya malah mantul. Apakah masih? Masih. Mohon maaf Kak, suaranya masih ini Kak. Masih mantul-mantul. Kayak kayak misalkan kayak a. Nah, kayak gitu a. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak atau Ibu para narasumber dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat datang dalam webinar yang diselenggarakan oleh ISSF atau Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. Perkenalkan, saya Muhammad Abiansyah yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator dan pada sesi kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan nih buat mahasiswa. Temanya yaitu sibuk boleh, burnout jangan. Cara jaga mental tanpa harus berhenti produktif. Teman-teman, tema ini itu menjadi sangat relevan di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntunan atau tuntutan. Di satu sisi kita dituntut untuk terus produktif dan mencapai berbagai target, namun di sisi lain kesehatan mental itu seringkali terabaikan. Nah, akibatnya tidak sedikit individu yang mengalami stres berkepanjangan, kelelahan emosional hingga burnout. Nah, teman-teman, melalui webinar ini kita berharap dapat memperoleh wawasan, refleksi, serta strategi praktis untuk menjaga kesehatan mental tanpa harus mengorbankan produktivitas dan kualitas hidup. Dan pada sesi kali ini, kita akan mendapatkan pemaparan langsung dari Kak Sahrial Damopoli dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang sudah membersamai kita hari ini. Selamat siang Kak Sahrial. Halo, selamat siang Kak Biansyah. Halo. Halo teman-teman, jadi sebelum itu izinkan saya membacakan agenda webinar siang hari ini. Acaranya akan kita mulai dengan pembukaan serta dokumentasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan seksi diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik, sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Boleh teman-teman mohon ketersediaannya untuk menyalakan kameranya masing-masing karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dan saya mohon kepada panitia silakan membantu pengambilan gambar. Baik, Baik, buat ini teman-teman yang ada belum on cam, boleh on cam. Oke, kalau sudah on cam semua, boleh minta tolongnya kakak panitia untuk mengambil dokumentasi. Dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan juga penuh antusias dalam acara webinar kali ini. Baik, sebagai pengingat, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung dan menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara. Dan jikalau ada pertanyaan, teman-teman silakan ajukan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia atau melalui fitur raise hand. Oke? Oke, paham teman-teman? Oke, baik. Nah, oke, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IASSF, Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini.
Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Aini atas sambutan yang luar biasa. Dan kini kita memasuki agenda utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Syarial Damopoli, yang merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Baik, kepada panitia kami mempersilakan untuk menampilkan kurikulum vitae. Baik, sudah. Baik, hadirin yang berbahagia, para rekan-rekan, sebelum kita menyimak materi yang luar biasa, tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi izinkan saya membacakan profil singkat atau kurikulum vitae dari pemateri hebat kita. Nah, pemateri kita kali ini adalah seorang pemuda berprestasi yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan berada di semester 6. Dan mari kita sambut ini Kak Syarial Damopoli. Bisa berikan tepuk tangannya dulu teman-teman untuk Kak Syarial. Dan teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, Kak Syarial ini merupakan sosok yang sangat aktif, terbukti dari deretan pengalaman, organisasi, dan prestasinya yang luar biasa. Di antaranya, yaitu pengalaman organisasi dan kontribusinya Kak Syarial ini memiliki rekam jejak yang kuat di lingkungan kampus maupun nasional, antara lain sebagai Duta Universitas Indonesia 2024 dan Duta Inspirasi Indonesia BES 20, dan dipercayai menjadi bagian dari protokol wisuda UI untuk tahun 2024 dan 2026, dan aktif di berbagai kepanitiaan seperti Divisi Strategis Fisip UI, Staf Divisi PSDM HMIK UI, PJ Keamanan Jenggala, hingga mentor OKK UI 2024. Dan pengalaman di bidang public speaking-nya juga sudah diasah sejak sekolah, di mana beliau ini pernah menjadi MC wisuda Man Insan Cendakia Gorontalo, serta Ketua OSIS MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Dan prestasi yang diraih itu Kak Syarial ini tidak hanya aktif berorganisasi, tapi Kak Syarial juga mengukir segudang prestasi gemilang, beberapa di antaranya yaitu mahasiswa berprestasi utama FISIP Universitas Indonesia tahun 2026. Wow.
dan peraih medali emas Indonesia Science Olympiad atau ISO 2026 dan OSNAT 2025 di bidang bahasa Indonesia. Dan Kak Syarial ini merupakan awardee beasiswa unggulan Kemendikbudristek RI 2023, finalis Lomba Orasi Bintang Orator DPR RI 2023, dan juru bicara fraksi dalam Parlemen Remaja DPR RI 2021. Dan Kak Syarial ini pernah menjadi wakil 2 UYO Kota Mobagu, yaitu Duta Kebudayaan dan Duta Pariwisata Daerah Kota Mobagu tahun 2023, serta meraih juara 1 MTQ cabang Sahril Quran tingkat provinsi tahun 2022 dan berkesempatan mendapatkan hadiah umroh ke Tanah Suci. Masya Allah sekali ya. Nah, dengan keahlian utama di bidang public speaking, Master of Ceremony, Leadership, serta protokoler dan event handling, tentunya materi yang akan dibawakan hari ini akan sangat daging dan mencerahkan kita semua. Baik, selamat siang Kak Syarial. Halo, selamat siang Kak Biansyah. Halo, gimana kabarnya Kak Syarial? Baik. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Kak telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama peserta webinar IASSF. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Kak Syarial. Kepada Kak Syarial Damoporli, kami persilakan. Waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Kak. Apakah share screen saya terlihat teman-teman? Sudah Kak. Oke, baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sibuk boleh, burnout jangan. Cara jaga mental tanpa harus berhenti produktif. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, realita anak muda saat ini gimana sih? Nah, banyak orang yang merasa lelah karena tuntutan akademik, yaitu misalnya di sekolah mereka kayak banyak tugas, banyak beban, kemudian juga banyak ulangan dan ujian dan lain sebagainya. Kemudian organisasi seperti kayak misalnya mereka menjadi ketua OSIS atau menjadi bagian dari pemimpin organisasi itu. Kemudian juga pekerjaan teman-teman, di mana pekerjaan ini juga banyak yang bisa membuat burnout seperti kayak eh, hubungan dengan klien, kemudian juga tuntutan pekerjaan yang sangat banyak dan lain sebagainya, dan juga sosial media teman-teman. Jadi sosial media juga bisa membuat seseorang burnout karena seseorang bisa membandingkan diri mereka dengan diri orang lain saat berada di media sosial. Kemudian kenapa sih orang banyak merasa lelah juga? Karena mereka harus selalu merasa produktif setiap saat. Ini jangan sampai seperti ini teman-teman. Karena apabila kita selalu berusaha untuk selalu produktif setiap saat, justru itu akan membuat kita semakin kelelahan karena kita tidak menyediakan waktu untuk beristirahat, teman-teman. Seperti itu. Padahal istirahat itu adalah bagian dari produktivitas. Selanjutnya itu takut tertinggal dibanding orang lain. Jadi mereka merasa takut diri mereka itu lebih di bawah dari orang lain. Mereka takut kalau orang lain lebih sukses, lebih berhasil seperti itu. Padahal kita memiliki time atau waktu yang berbeda-beda setiap orangnya. Tentunya antara waktu kita dengan orang lain tentu berbeda. Bisa jadi mereka sudah di titik itu, tapi kita masih dalam proses seperti itu. Dan yang keempat itu sulit membedakan sibuk dan berkembang. Jadi sibuk dan berkembang ini teman-teman semakin beririsan atau bisa dikatakan berdekatan, tetapi memiliki perbedaan tentunya. Kalau berkembang tentu kita bisa bertumbuh, bisa lebih baik lagi. Tetapi kalau hanya sekedar sibuk teman-teman itu juga tentunya kurang seperti itu karena bisa jadi kita hanya terlihat sibuk namun tidak benar-benar berkembang seperti itu. Nah, apa sih pengertian dari burnout itu? Nah, burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan. Jadi, seorang merasa kelelahan fisik, mereka kayak capek, pusing, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka mengalami masalah mental, teman-teman, seperti depresi, anxiety, kemudian juga bipolar, dan penyakit mental lainnya. Dan juga emosional, mereka merasa sedih, senang, dan lain sebagainya akibat stres yang berkepanjangan karena terlalu banyak mengambil kegiatan atau tanggung jawab seperti itu. Adapun tanda-tanda burnout, yang pertama itu mudah lelah meski tidak banyak aktivitas. Jadi mereka itu sebenarnya aktivitasnya tidak terlalu banyak, tapi karena terlalu diforsir, terlalu ditekan, akhirnya mereka merasa lelah secara emosional dan akhirnya
kehilangan motivasi teman-teman seperti itu. Kemudian juga mereka sulit fokus dan mudah marah. Jadi mereka kayak merasa sulit untuk bisa fokus ke satu kegiatan, kemudian juga mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi dan lain sebagainya seperti itu. Yang keempat yaitu merasa kosong atau tidak bersemangat. Jadi mereka merasa ada yang kurang nih di diri mereka, ada yang kurang di hidup mereka seperti itu dan juga merasa tidak bersemangat lagi dalam melakukan hal-hal yang dulunya mereka suka. Kemudian yang kelima itu produktivitas menurun teman-teman. Jadi mereka menganggap diri mereka produktif, padahal sebenarnya produktivitas mereka menurun. Karena kenapa? Karena mereka mengalami burnout tadi. Seperti itu. Nah, produktif dengan memaksakan diri itu tidak sama teman-teman. Kalau mitos yang sering kita percaya, bahkan ada yang bilang kalau istirahat itu berarti malas, kemudian semakin sibuk semakin sukses dan juga harus selalu available dan aktif. Padahal faktanya teman-teman, produktif itu berarti bekerja secara efektif, bukan terus-menerus. Jadi intinya bekerja secara efektif, secara efisien, tapi bukan terus-menerus tanpa istirahat teman-teman. Kemudian juga istirahat adalah bagian dari produktivitas tadi. Karena istirahat ini sangat penting untuk merecovery tubuh kita di saat kita telah capek, di saat kita telah lelah, di saat kita telah memiliki terkuras energinya karena suatu kegiatan. Jadi kita harus butuh yang namanya istirahat karena istirahat itu adalah bagian dari produktivitas itu sendiri. Semakin kita meluangkan waktu untuk istirahat, maka semakin produktiflah kita seperti itu. Yang ketiga yaitu mental yang sehat membantu performa lebih stabil. Jadi dengan kita memiliki mental yang sehat, tidak memiliki penyakit mental, tentu itu dapat membuat performa kita dalam keseharian kita menjadi lebih stabil seperti itu. Nah, ada nih penyebab burnout pada anak muda teman-teman. Nah, faktor yang sering menjadi pemicu diantaranya yang pertama, overthinking terhadap masa depan. Jadi mereka terlalu memikirkan masa depan, terlalu takut kalau di masa depan mereka tidak menjadi apa-apa, takut di masa depan mereka tidak sukses dan lain sebagainya. Ini jangan sampai kita kepikiran seperti itu teman-teman. Yang kedua itu jadwal terlalu padat. Jadi mereka terlalu mengikuti banyak organisasi, kegiatan, sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sulit berkata tidak. Jadi mereka tidak enakan, mereka tidak enak untuk menolak permintaan orang lain, sehingga mereka sulit berkata tidak. Ini juga bisa menjadi penyebabnya burnout. Yang keempat, yaitu kurang tidur dan pola hidup tidak sehat. Jadi mereka terlalu banyak begadang, terlalu banyak tidur malam, larut malam, sehingga akhirnya pola hidup mereka menjadi tidak sehat dan menyebabkan yang namanya burnout tadi. Kemudian yang kelima itu tekanan pencapaian dari lingkungan dan media sosial. Jadi dengan melihat media sosial orang lain, mereka cenderung membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain, sehingga pada akhirnya itu membuat mereka burnout. Dan yang terakhir yaitu minim waktu untuk diri sendiri. Jadi mereka tidak menyediakan waktu istirahat untuk diri mereka sendiri. Akibatnya mereka mengalami yang namanya burnout. Nah, bagaimana sih cara menjaga mental tanpa berhenti produktif? Yang pertama, atur prioritas teman-teman. Nah, kita harus fokus pada hal yang penting. Gunakan prinsip bahwa tidak semua harus dilakukan sekaligus. Jadi bisa dilakukan secara bertahap atau dibagi ke dalam step-step kecil agar supaya nanti itu bisa berkembang menjadi hal yang besar. Yang kedua, buat jadwal yang realistis teman-teman. Jadi sisipkan waktu istirahat dan hindari jadwal terlalu penuh. Jadi jangan sampai kita dalam sehari itu terlalu berlebihan dalam mengatur jadwal, akhirnya sehari itu penuh tanpa adanya waktu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kenali batas diri. Jadi tidak apa-apa menolak jika sudah kewalahan dan dengarkan kondisi tubuh dan pikiran. Jadi saat kita diminta oleh bos kita atau pimpinan kita kalau kita harus mengerjakan sesuatu, tapi saat itu juga kita sudah kewalahan, kita sudah terlalu banyak mengambil tanggung jawab, itu sangat it's okay untuk kita mengatakan tidak, teman-teman. Menolak dengan halus tentunya. Next, kita membahas mengenai kebiasaan kecil yang berdampak besar. Adapun self-care sederhana yang bisa membuat kita terhindar dari yang namanya burnout. Yang pertama yaitu ada tidur yang cukup, teman-teman. Jadi kita tidur 8 jam minimal 8 jam sehari. Kemudian yang kedua, kurangi screen time berlebihan. Jadi kita harus kurangi menggunakan gadget. Usahakan gunakan gadget secara bijak. Gunakan gadget di waktu-waktu yang memang perlu tapi tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu olahraga ringan dan stretching. Jadi kita kayak jogging, naik sepeda dan lain sebagainya. Kemudian juga stretching atau perenggangan. Ini juga bisa mengurangi yang namanya burnout. Yang keempat, journaling atau menulis perasaan teman-teman. Nah, jadi dengan kita melakukan journaling atau menulis di suatu diary di buku kita, tentu ini dapat mengurai yang namanya pikiran kusut kita, kemudian juga dapat mengurai yang namanya burnout, overthinking kita seperti itu, yang akhirnya ini dapat mengurangi yang namanya efek dari burnout.
Kemudian yang kelima, meluangkan waktu dengan orang terdekat. Jadi usahakan kita meluangkan waktu dengan orang-orang terdekat kita seperti orang tua, teman, pacar, maupun mentor dan lain sebagainya, sehingga kita merasa lebih lega, kita merasa tidak sendirian dalam berjuang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memberi apresiasi pada diri sendiri. Jadi usahakan berikanlah self reward kepada diri kita sendiri ketika kita sudah berhasil melakukan suatu kegiatan. Contohnya misalnya kita lagi buat tugas kuliah terus sudah selesai gitu kan. Oh ya, berarti aku akan nonton film setelah bikin tugas kuliah ini. Contohnya seperti itu. Jadi kita kayak memberikan self reward kepada diri kita sendiri agar supaya kita semakin termotivasi lagi, semakin semangat lagi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas selanjutnya ke depannya. Next, yaitu bagaimana sih cara tetap produktif dengan sehat. Nah, produktif itu harus seimbang teman-teman. Kita harus fokus pada progres, bukan perfeksionisme. Perfeksionisme. Jadi kita harus fokus pada namanya progres, proses kita tahap demi tahap, dan bukan perfeksionisme atau terlalu mencari yang namanya kesempurnaan. Karena tentunya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi usahakan kita jangan sampai mencari perfeksionisme, tetapi fokuslah kepada progres seperti itu. Kemudian yang kedua, gunakan teknik manajemen waktu. Teman-teman bisa melakukan to-do list dan Pomodoro. Nah, to-do list itu contohnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Notion atau enggak aplikasi Google Task, itu bisa sangat membantu teman-teman, atau Google Calendar seperti itu. Jadi teman-teman mengelis di situ tugas-tugas apa yang harusnya harusnya teman-teman lakukan. Kemudian juga ada yang namanya teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik di mana saat kita belajar 25 jam, 25 menit kita belajar, 5 menit kita istirahat, lanjut lagi 25 menit kita belajar, 5 menit istirahat sampai 4 set. Kemudian setelah itu kita istirahat selama lebih dari setengah jam seperti itu. Nah, dengan begitu maka tentu ini dapat membuat kita lebih produktif dengan sehat. Yang ketiga yaitu kerjakan satu hal secara bertahap. Jadi usahakan kerjakan secara bertahap tanpa langsung sekaligus agar tidak burn out. Yang keempat, rayakan pencapaian kecil seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas, kita tentu jangan lupa untuk memberikan self reward kepada diri kita sendiri. Yang kelima itu jangan membandingkan proses diri dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing, setiap orang memiliki timelinenya masing-masing. Next. Nah, jika kita mulai merasa lelah, apa yang harus kita lakukan sih? Yang pertama, ambil jeda sejenak. Jadi kalau kita lagi capek, kita lagi burn out, usahakan kita mengambil jeda sejenak dari apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita lagi belajar dan kita merasa burn out. Kita ambil jeda sejenak teman-teman. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu diforsir. Ambillah jeda sejenak agar supaya kita dapat lebih refresh lagi. Nah, di antara jeda-jeda tersebut, kita bisa melakukan hal yang kita sukai, mendengarkan musik, maupun berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Yang kedua, ceritakan kepada orang terpercaya. Nah, jadi kita usahakan saat kita merasa burnout, sudah merasa lelah, ceritalah kepada teman kita, orang tua kita, pacar kita, atau siapapun itu, agar supaya kita menjadi lebih lega. Yang ketiga, kurangi tekanan yang tidak perlu. Jadi, jangan terlalu banyak mengambil tanggung jawab atau mengambil kegiatan yang akhirnya itu akan membuat kita semakin tertekan. Jadi, kita kurangilah tekanan-tekanan tersebut. Pilih mana aktivitas-aktivitas yang memang benar-benar penting, mana pilih aktivitas-aktivitas yang benar-benar berguna bagi kita. Yang keempat, evaluasi kembali prioritas. Jadi usahakan kita evaluasi mana yang menjadi prioritas kita, mana yang bukan prioritas, dan lain sebagainya. Yang terakhir, cari bantuan profesional jika diperlukan. Jadi kalau teman-teman sudah merasa sangat burn out, sudah merasa bahkan itu mempengaruhi keseharian teman-teman, depresi, kemudian juga anxiety dan lain sebagainya, teman-teman jangan ragu untuk berkonsultasi kepada profesional karena itu sangat penting teman-teman agar supaya kesehatan mental teman-teman dapat terjaga. Nah, kenapa sih burnout sering tidak disadari? Banyak orang menganggap burnout hanya kelelahan biasa. Padahal jika terus dibiarkan, burnout dapat mempengaruhi yang pertama kesehatan mental. Jadi kita bisa mengalami sakit mental seperti anxiety, depresi bahkan seperti itu. Yang kedua kesehatan fisik. Nah, karena teman-teman pasti pernah mendengar sebuah kutipan yang berkata bahwa di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, dengan kita memiliki kesehatan mental yang buruk, tentunya ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, teman-teman. Sebaliknya juga, kalau kita memiliki kesehatan mental yang baik, tentu dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Tentu fisik kita akan semakin bugar. Jadi, eh, kenapa burnout sering tidak disadari? Karena hal itu dapat menyebabkan yang namanya kesehatan fisik kita menurun, seperti itu. Yang ketiga, hubungan sosial menjadi renggang. Jadi, kita menjadi orang yang
bahkan dianggap oleh orang lain menyebalkan, kita dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan karena kita mengalami yang namanya gangguan mental tadi atau gangguan fisik seperti itu. Dan tentu dapat mempengaruhi hubungan sosial kita, jadi kita menjadi kurang dekat dengan teman-teman kita menjadi terasingkan atau tersudutkan dan lain sebagainya. Yang keempat itu prestasi dan produktivitas kita menurun. Jadi dengan kita mengalami burnout, tentu prestasi kita akan semakin menurun teman-teman karena kesehatan fisik kita menurun, mental juga menurun, akhirnya berdampak kepada prestasi dan produktivitas kita. Nah, adapun tanda awal yang sering diabaikan yang pertama, sulit menikmati hal yang dulu disukai. Jadi misalnya, dulu teman-teman suka nonton film, tetapi semenjak teman-teman burnout, teman-teman jadi malas nonton film, jadi tidak suka lagi nonton film. Nah, itu salah satu penyebab atau maksudnya salah satu contoh daripada teman-teman mengalami burnout. Nah, yang kedua yaitu mudah emosi. Jadi teman-teman mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah. Ini juga merupakan salah satu tanda dari munculnya burnout. Kemudian yang ketiga selalu merasa tidak cukup. Jadi teman-teman merasa kurang, merasa ada yang kurang nih di diri mereka, di diri teman-teman sendiri seperti itu. Dah. Ini merupakan salah satu dampak terjadinya burnout. Nah, apa sih perbedaan sibuk dan produktif? Oke, kalau sibuk itu banyak aktivitas, sedangkan produktif aktivitasnya sedikit tapi lebih terarah. Kemudian sibuk itu dia jadwalnya penuh dan padat. Sedangkan produktif itu jadwalnya fokus pada prioritas. Kemudian sibuk itu sering merasa kewalahan, sedangkan produktif itu tetap punya waktu istirahat. Kemudian sibuk itu fokus pada kuantitas, sedangkan produktif itu fokus pada hasil dan kualitas. Jadi inilah perbedaan daripada sibuk dan produktif. Kalau sibuk itu kita lebih fokus kepada yang namanya kuantitas teman-teman. Jadi kalau sibuk itu kayak orang yang penting ikut banyak kegiatan deh gitu, ikut ikut banyak organisasi deh. Yang penting kelihatan keren gitu. Sedangkan kalau produktif itu mereka hanya ikut beberapa organisasi saja, tapi hasilnya maksimal dan kualitasnya juga maksimal. Jadi dedikasi mereka bisa maksimal, kontribusi mereka bisa maksimal di produktivitas itu. Seperti itu. Nah, adapun dampak burnout jika dibiarkan, dampak mentalnya yang pertama, cemas secara berlebihan. Teman-teman mengalami anxiety, kemudian mengalami eh, jantung berdegup kencang dan lain sebagainya, cemas berlebihan, kemudian kehilangan semangat hidup dan juga menurunnya rasa percaya diri. Jadi teman-teman yang dulunya percaya diri, semenjak mengalami burnout, teman-teman jadi tidak percaya diri lagi, tidak senang lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak fisik. Yang pertama itu ada sakit kepala, yang kedua gangguan tidur, dan yang ketiga tubuh mulai mudah lelah. Jadi teman-teman mudah sekali merasakan lelah, mudah sekali merasakan yang namanya capek seperti itu. Kemudian ada dampak sosial seperti menarik diri dari lingkungan. Jadi teman-teman cenderung mengisolasi diri, cenderung untuk cenderung untuk tidak tidak berbaur dengan orang-orang di sekitar, cenderung tidak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Yang kedua itu sulit berkomunikasi. Jadi teman-teman mengalami gangguan komunikasi. Dan yang ketiga itu mudah konflik dengan orang lain. Jadi karena teman-teman tadi mudah emosi, mudah marah, akhirnya ini membuat teman-teman mudah konflik atau mudah terjadinya konflik dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai toxic productivity. Nah, toxic productivity adalah kondisi ketika seseorang merasa harus terus produktif tanpa henti. Contohnya, mereka merasa bersalah saat istirahat. Jadi kayak bagi mereka istirahat itu hal yang tidak penting. Jadi bagi mereka istirahat itu adalah hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Padahal istirahat itu adalah justru bagian dari produktivitas teman-teman. Tanpa istirahat, kita tidak bisa produktif dengan baik. Kemudian mereka takut terlihat sibuk, tidak sibuk. Jadi mereka cenderung untuk mencari kesibukan agar terlihat keren, terlihat oh ini orang sibuk nih gitu. Padahal sebenarnya tidak semua yang mereka lakukan itu benar-benar bermanfaat seperti itu. Yang ketiga, mengukur nilai diri dari pencapaian saja. Jadi mereka terlalu mencari pencapaian, mencari validasi orang lain hingga akhirnya mereka mengalami toxic productivity. Kemudian yang keempat, memaksakan diri meski tubuh sudah lelah. Jadi mereka sebenarnya udah capek, udah lelah, udah terkuras energinya, tapi mereka tetap memaksakan diri untuk eh, produktif seperti itu. Ini salah satu contoh daripada toxic productivity. Padahal manusia membutuhkan jeda untuk tetap bertumbuh. Jadi sebenarnya istirahat itu teman-teman sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan istirahat kita bisa merecovery tubuh kita bisa kembali menyegarkan diri kita sehingga saat kita bangun nanti kita lebih siap lagi untuk mengerjakan banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya mengenal diri sendiri atau self-awareness.
Kesadaran diri ini sangat penting teman-teman. Mengapa? Karena dengan mengenal diri sendiri kita lebih mudah untuk mengetahui batas kemampuan. Jadi kita tahu, oh kita batas kemampuan kita segini, jadi tidak bisa dipaksakan. Contohnya. Yang kedua itu mengenali emosi. Jadi kita lebih mengenali emosi kita, bisa mengatur emosi, bisa menstabilkan emosi kita seperti itu. Yang ketiga menentukan prioritas hidup. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang benar-benar penting di hidup kita, mana yang benar-benar harus diprioritaskan. Yang keempat, menghindari tekanan berlebihan. Jadi usahakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan terlalu banyak mengambil tanggung jawab, usahakan hindari tekanan yang berlebihan. Nah, adapun pertanyaan refleksi yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri, yang pertama, apa sih yang membuat saya lelah? Apa sih yang benar-benar membuat saya capek dan lain sebagainya? Nah, kemudian yang kedua, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Jadi alih-alih kita mencari keinginan, kita fokuslah kepada kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Yang ketiga, apakah saya sedang berkembang atau hanya terlihat sibuk saja? Ini juga penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar eh, sedang berkembang atau kita hanya sekedar terlihat sibuk seperti itu. Selanjutnya kita harus belajar mengatakan tidak teman-teman, karena tidak semua kesempatan harus diambil. Seringkali burnout muncul karena yang pertama tidak enak menolak. Jadi kita sudah tahu tugas kita sudah sangat banyak, tapi kita tetap tidak berusaha menolak permintaan dari bos kita contohnya seperti itu. Nah, kita harus siap untuk berkata tidak teman-teman agar supaya kita tidak mengalami yang namanya burnout. Kemudian takut mengecewakan orang lain. Jadi kita kayak takut orang lain kecewa karena kita tidak mengiyakan mereka, kita tidak membantu mereka seperti itu. Kemudian ingin terlihat mampu dalam semua hal. Ini sangat harus kita hindari teman-teman karena kalau kita ingin terlihat mampu di semua hal justru itu akan membuat kita burn out karena tentu kita semua karena tentu setiap orang itu memiliki bidangnya masing-masing. Jadi jangan memaksakan diri untuk bisa mampu di semua hal. Adapun cara menolak dengan baik, yang pertama bisa, maaf ya Pak, saya belum bisa membantu untuk saat ini karena saya sedang banyak tugas juga. Itu bisa kita katakan. Atau enggak, kita juga bisa, maaf Pak, saat ini saya fokus pada prioritas yang sedang saya kerjakan karena saya sedang memiliki banyak tugas juga. Nah, itu bisa kita katakan seperti itu. Next. Nah, time management yang sehat. Yang pertama, kita bisa menggunakan to-do list tadi. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Notion atau aplikasi Google Task atau aplikasi Memo handphone juga bisa untuk kita menulis to-do list apa-apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, tentukan prioritas harian. Jadi mana yang penting, mana yang tidak penting itu harus kita prioritaskan. Harus kita tulis di prioritas seperti itu. Yang ketiga, kerjakan tugas penting terlebih dahulu. Jadi kita melihat mana yang paling penting, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak penting. Kemudian hindari multitasking yang berlebihan karena tentunya multitasking ini dapat membuat pikiran kita lebih mudah capek, teman-teman. Yang kelima, sisihkan waktu untuk istirahat. Jadi usahakan kita menyediakan waktu untuk istirahat, waktu untuk diri kita sendiri agar supaya nanti saat kita kembali bekerja kita dapat lebih bersemangat lagi. Nah, adapun teknik populer yang bisa kita gunakan untuk time management, yang pertama yaitu Pomodoro Technique yang sudah saya jelaskan tadi juga. Yang kedua itu time blocking, jadi teman-teman bisa menggunakan Google Calendar atau kalender di handphone untuk menyusun jadwal harian teman-teman. Jadi teman-teman bisa, contohnya, oh hari ini dari jam sekian sampai jam sekian saya mau memasak, kemudian jam sekian sampai jam sekian saya mau kuliah, jam sekian sampai jam sekian saya mau mandi contohnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Calendar ataupun kalender di handphone. Yang ketiga itu Eisenhower Matrix. Nah, Eisenhower Matrix itu seperti ini teman-teman, yang ada di ujung kanan bagian bawah. Nah, jadi ada yang namanya tugas yang penting dan mendesak, yang dimana harus dikerjain sekarang. Kemudian ada yang namanya tugas penting namun tidak mendesak, yang dimana kita bisa jadwalkan dulu terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian ada yang namanya tugas penting, tidak penting dan mendesak, itu bisa kita delegasikan. Dan yang terakhir itu tugas tidak penting dan tidak mendesak yang bisa kita skip aja, jadi tidak kita lakukan seperti itu. Oke, next. Next yaitu hubungan media sosial dan burnout. Nah, social media pressure, media sosial seringkali membuat kita yang pertama membandingkan hidup dengan orang lain. Jadi kita senantiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, orang lain udah sejauh ini, orang lain udah sangat sukses, sedangkan kita masih segini-segini aja. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Yang kedua, kita merasa tertinggal. Jadi kita kayak merasa, oh diri kita ini kurang, teman-teman kita sudah pada sukses, sudah punya ini itu, sedangkan kita belum punya. Jangan sampai kita merasa seperti itu. Yang ketiga yaitu haus validasi. Jadi kita senantiasa haus akan pujian orang lain, akan
orang lain menyukai kita atau tidak, itu jangan sampai teman-teman. Dan adapun cara mengatasinya, yang pertama, kurangi konsumsi konten negatif. Jadi kita harus bisa memfilter konten mana yang benar-benar harus kita konsumsi dan mana konten-konten yang bisa kita skip. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak mengkonsumsi berita negatif yang pada akhirnya itu dapat membuat kita semakin burnout. Nah, kemudian yang kedua, batasi screen time. Jadi usahakan batasi penggunaan gadget, gunakanlah gadget dengan bijak. Yang ketiga, fokus pada perkembangan diri sendiri. Jadi kita harus fokus kepada perkembangan diri kita, fokus ke progres kita, alih-alih kita membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada diri kita sendiri, fokuslah pada perkembangan diri kita sendiri agar kita dapat menjadi versi terbaik daripada diri kita sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya support system. Nah, kamu tidak harus menghadapi semua sendiri. Support system bisa berupa keluarga, teman, mentor, komunitas positif, pacar, dan lain sebagainya. Adapun manfaat support system yang pertama, itu bisa menjadi teman bercerita kita, teman-teman. Jadi, dengan kita punya support system, kita bisa menceritakan pengalaman kita bisa menceritakan isi pikiran kita yang sedang ruwet, seperti itu. Sehingga semuanya bisa lebih terurai. Jadi pikiran kita lebih terurai tanpa terlalu kusut, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan dukungan emosional. Jadi dengan kita bercerita kepada support system kita, kita bisa mendapatkan dukungan emosional dari mereka. Yang ketiga yaitu membantu melihat solusi. Jadi kita bisa melihat, oh jalan keluarnya ini, oh disinilah jalan keluar yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, cara menjaga kesehatan mental di dunia organisasi. Nah, teman-teman, kita aktif itu boleh, teman-teman, tetapi tetap seimbang. Adapun hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama, jangan mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Jadi misalnya teman-teman sudah menjadi ketua OSIS, jangan lagi teman-teman mengambil, oh, aku mau jadi ketua pramuka, ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman, karena kalau teman-teman terlalu banyak mengambil tanggung jawab, yang pada akhirnya dedikasi teman-teman atau kontribusi teman-teman itu tidak akan maksimal. Justru teman-teman akan mengalami yang namanya burnout karena kelelahan, karena terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Yang kedua, delegasikan tugas. Apabila teman-teman sudah merasa bahwa tugas teman-teman sudah sangat banyak, jangan ragu untuk meminta bantuan dari teman-teman, dari rekan-rekan teman-teman. Jadi mintalah bantuan kepada teman, kemudian juga mungkin bisa minta bantuan juga ke pacar atau dan lain sebagainya, seperti itu. Yang ketiga, jangan takut beristirahat. Jadi usahakan kita menyisihkan waktu untuk istirahat. Jangan takut kalau istirahat itu bisa membuang-buang waktu karena justru istirahat itu sangat penting, teman-teman, untuk bisa membantu produktivitas kita. Yang keempat, pisahkan waktu organisasi dan waktu pribadi. Jadi kita harus bisa memisahkan waktu mana yang khusus untuk organisasi dan mana yang dikhususkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus punya me time. Kita harus bisa menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Karena tujuan organisasi itu harusnya bertumbuh, bukan menghancurkan diri sendiri. Jadi dengan berorganisasi kita diharapkan itu bertumbuh tanpa terlalu memaksakan diri yang akhirnya itu dapat menghancurkan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi overthinking. Oke, di sini teman-teman pasti banyak ya yang pernah mengalami overthinking ya. Bahkan saya pribadi juga sering mengalami overthinking. Pikiran yang terlalu penuh ini bisa melelahkan cara mengurangi overthinking, teman-teman. Nah, yang pertama, adapun cara mengatasinya, yang pertama fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jadi teman-teman, di dalam hidup ini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan ada yang hal yang bisa kita kendalikan. Contoh hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti hasil dari suatu lomba atau hasil dari suatu eh, apa yang kita ikuti, kemudian omongan orang lain seperti itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan hal yang bisa kita kendalikan diantaranya yaitu dalam bersyukur, kemudian menerima dengan lapang dada, kemudian juga eh, respon kita terhadap orang lain itu yang merupakan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kalaupun kita misal dianggap tidak rajin ikut lomba atau tidak ikut organisasi, jangan jangan peduli dengan hal itu, teman-teman, karena tentu itu hanyalah omongan orang lain. Sedangkan yang paling penting adalah respon kita terhadap mereka. Apakah kita akan marah, apakah kita akan sedih, itu tergantung kita. Jadi jangan sampai kita sedih hanya karena hal itu. Nah, kemudian yang kedua, tulis isi pikiran di jurnal. Jadi usahakan kita punya buku, mungkin bisa buku diary atau buku apapun itu. Kita tulis tuh, oh hari ini saya sedang mengalami overthinking ini. Aku sedang memikirkan hal ini, di kepalaku sangat ruwet dan lain sebagainya. Itu bisa ditulis di jurnal agar supaya teman-teman bisa mengurai yang namanya pikiran kusut, teman-teman. Yang ketiga, kurangi memikirkan skenario buruk. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal buruk, jangan berprasangka buruk, teman-teman, karena
dengan prasangka buruk itu teman-teman akan semakin down. Jadi usahakan berprasangka baiklah karena sebagaimana sabda sabda karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, s- dia adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi usahakan kita berprasangka baik kepada Tuhan, berprasangka baik kepada sesama kita agar supaya apa yang kita dapatkan juga baik seperti itu. Yang keempat, latihlah mindfulness dan bersyukur. Usahakan kita benar-benar memahami bahwa saat ini kita sedang ada di mana, kita sedang melakukan apa, dan bersyukurlah atas apapun yang sudah kita miliki dan apa yang belum kita miliki seperti itu. Next. Nah, adapun cara healing yang sehat teman-teman. Healing yang sehat itu dapat berupa yang pertama tidur yang cukup 8 jam sehari. Yang kedua mengurangi beban pikiran jadi mengurangi hal-hal yang tidak penting, lepaskan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga menghabiskan waktu dengan diri sendiri jadi kita mempunyai waktu untuk me time, waktu untuk bersenang-senang seperti itu. Yang ketiga melakukan hobi. Jadi kalau teman-teman punya hobi olahraga, hobi menari, hobi memasak dan lain sebagainya, lakukanlah itu teman-teman. Karena ini merupakan bentuk healing yang baik. Yang kelima yaitu beribadah dan refleksi diri. Jadi dengan beribadah tentu itu dapat membantu kita dalam meningkatkan spiritual kita dan emosional kita. Dan juga refleksi diri teman-teman bisa melakukan meditasi ataupun bentuk meditasi lainnya seperti itu. Next. Nah, mental yang sehat teman-teman akan membantu performa teman-teman. Karena ketika mental terjaga, yang pertama fokus akan meningkat. Jadi teman-teman akan lebih fokus lagi dalam melakukan sesuatu. Atau misalnya teman-teman lagi belajar, teman-teman fokusnya akan lebih lebih banyak, lebih stabil lagi. Yang kedua, emosi lebih stabil. Jadi teman-teman kayak tidak tidak mudah merasa anxiety, tidak mudah merasa cemas dan lain sebagainya. Yang ketiga, lebih kreatif dan percaya diri. Jadi teman-teman lebih cenderung memiliki banyak pikiran out of the box, memiliki banyak pikiran yang kreatif seperti itu dan teman-teman lebih percaya diri lagi, teman-teman lebih semangat lagi. Yang keempat yaitu produktivitas lebih konsisten. Jadi teman-teman mengalami produktivitas yang sangat baik. Nah, kesuksesan yang sehat tentu dimulai dari diri yang sehat. Baik. Sebagai penutup, tidak apa-apa berjalan pelan, teman-teman. Tidak apa-apa beristirahat, dan tidak apa-apa meminta bantuan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dan terus bertumbuh dengan sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi wabarakatuh. kepada Kak Syarial atas pemaparan yang sangat menarik, relevan, dan memberikan banyak wawasan bagi kita semua. Nah, dari materi yang telah disampaikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita catat bersama teman-teman. Di antaranya yaitu memahami burnout dan toxic productivity, karena banyak yang terjebak dalam toxic productivity, karena ngerasa harus selalu sibuk dan takut tertinggal atau FOMO gitu kan. Padahal memaksakan diri secara berlebihan tanpa jeda dapat memicu burnout, kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan. Yang kedua itu redefinisi produktivitas, sibuk versus produktif. Karena menjadi produktif bukan berarti bekerja terus-menerus tanpa henti atau workaholic gitu kan. Padahal produktif yang sehat berarti bekerja secara efektif dan terarah pada prioritas atau kualitas, serta memahami bahwa istirahat atau jeda adalah bagian penting dari produktivitas itu sendiri dan menjaga performa tetap stabil. Dan yang ketiga itu adalah strategi menjaga keseimbangan mental. Nah, untuk tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan mental, penting untuk memiliki self-awareness atau mengenal batas diri gitu. Berani berkata tidak pada yang bukan tanggung jawab kita dan mengelola waktu secara sehat, misalnya menggunakan matriks, prioritas, to-do list, atau teknik Pomodoro, serta membatasi tekanan dari sosial media. Dan yang terakhir itu adalah pentingnya pemulihan dan support system. Ini penting banget teman-teman, karena ketika kita mulai merasa lelah, disarankan banget untuk mengambil jeda melalui healing yang sehat, seperti tidur yang cukup, melakukan hobi atau mindfulness, atau mungkin bercerita ke orang yang kita percaya, support system, yang selalu mengingat bahwa proses bertumbuh tidak harus instan atau kompetitif gitu, melainkan tentang bagaimana kita bisa bertahan dengan cara yang sehat, seperti itu. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab.
Dan silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung mengetik pertanyaan melalui link Slido yang ada di room chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, silakan teman-teman. Saya, Kak. Boleh dituliskan terlebih dahulu atau gimana, Kakak Fani? Boleh langsung dijelasin aja ya, Kak? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya ke Kak Syariah. Oke. Izin bertanya, Kak. Tadi Kakak sempat menjelaskan bahwa kita perlu berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari, kadang ada situasi ketika kita sedang bersama teman nih. Lalu teman kita mengajak ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Tetapi kita merasa canggung atau tidak enak hati untuk menolak. Nah, akibatnya kita sering merasa bersalah jika kita mengatakan tidak. Kira-kira bagaimana cara belajar mengatakan penolakan dengan baik tanpa merasa bersalah dan bagaimana cara mengatasi rasa canggung atau takut mengecewakan orang lain dalam situasi seperti itu, Kak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya ini ya. Mau langsung dijawab, Kak Sahrial? Langsung langsung dijawab aja Kak. Oke, siap. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hendra Saini Jeno atas pertanyaannya. Bagus ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, bagaimana cara kita bisa yang namanya mengatakan tidak? Karena kita takut mengecewakan teman kita. Nah, kita bisa dengan yang namanya memulai dengan yang namanya keberanian. Jadi kita harus berani. Kita harus bisa berani untuk mengatakan tidak. Kita harus memprioritaskan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Jadi karena kebanyakan teman-teman kadang kita itu lebih memikirkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Jadi kita kayak menyiksa diri kita sendiri, sedangkan kepada orang lain kita terlalu loyal. Sedangkan untuk diri kita sendiri kita kadang kurang bisa memahami diri kita sendiri. Jadi usahakan kita harus berani. Kemudian yang kedua itu tadi kita harus apa namanya tadi? Kita harus benar-benar fokus ke diri kita sendiri dan jangan peduli dengan yang namanya misalnya teman-teman kita kecewa atau seperti apa. Pasti mereka juga bisa memahami asalkan kita bisa mengatakan dengan baik seperti itu. Jadi kita kita harus juga bisa menyusun kalimat dengan baik saat kita mengatakan kepada teman kita sehingga mereka juga bisa memahami dengan baik dan tentunya mereka merasa tidak terkecewakan seperti itu. Apakah menjawab Kak? Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Baik. Terima kasih banyak Kak Syahril atas jawabannya. Nah, ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan di link Slido. Wow, banyak banget ya. Nah, ini nih saya mungkin bisa ngesortir ya karena ini banyak banget pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana cara bedain antara lelah biasa karena tugas numpuk dengan gejala awal burnout, Kak? Gimana tuh, Kak? Mau langsung dijawab, Kak? Boleh, boleh. Langsung jawab aja. Bentar ya. Oke. Nah, perbedaannya gimana sih cara bedain antara lelah karena tugas bias, tugas yang menumpuk dengan gejala awal burnout. Nah, kalau gejala awal burnout, teman-teman itu cenderung untuk menarik diri dari lingkungan, terus juga teman-teman cenderung kayak sakit kepala, gangguan tidur, kemudian teman-teman juga yang namanya merasakan yang namanya cemas yang berlebihan itu bentuk daripada burnout, gejala awal burnout. Sedangkan kalau kita hanya lelah biasa, tentu kita hanya mengalami yang namanya eh, capek sesaat seperti itu. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita hanya lelah, kita hanya mengalami capek sesaat saja. Jadi capek hanya misalnya sehari atau misalnya berapa jam doang gitu. Tapi sedangkan kalau burnout itu dapat berlarut-larut teman-teman. Jadi dia bisa berhari-hari bahkan seperti itu. Apakah menjawab Kak? Kak siapa ini Raisya ya? Iya, Raisa. Apakah menjawab, Raisa? Baik, terima kasih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nih, banyak nih yang Hai Kak, izin bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat tuntutan tugas, organisasi, dan praktik mulai menyebabkan burnout. Gimana, Kak Sarial? Oke. Dari Inesa ini ya. Oke baik. Itu anonymous. Oh ini. Oh
Oh ini bagaimana menjaga mental saat menentu organisasi relatif mulai menyebabkan burnout. Nah, adapun cara kita menjaga kesehatan mental saat menentukan tugas, organisasi maupun praktik mulai menyebabkan burnout. Yang pertama, teman-teman, kita harus menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Jadi usahakan saat kita sedang sibuk, kita lagi ada tugas kuliah, lagi ada organisasi, ada praktik, usahakan kita sisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Untuk kita beristirahat, kita tidur, ataupun kita bermeditasi, ataupun kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, dengan begitu, tentunya kesehatan mental kita akan lebih terjaga, teman-teman. Kemudian daripada itu juga kita bisa kayak bercerita kepada orang-orang terdekat kita. Misalnya kalau kita lagi di organisasi, kita bisa bercerita kepada teman-teman kita yang satu organisasi seperti itu, sehingga kita dapat lebih apa namanya, kita pikiran kita akan lebih tersalurkan lagi tanpa mengalami yang namanya burnout seperti itu. Baik. Oke, makasih jawabannya, Kak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apakah selalu menyerahkan diri karena malas melihat perdebatan untuk mewakili organisasi di kegiatan lain, padahal kita sudah lelah? Apakah itu termasuk burnout, Kak? Gimana gimana? Bisa diulang? Apakah selalu menyerahkan diri karena malas melihat perdebatan untuk mewakili organisasi di kegiatan lain, padahal kita sudah lelah? Apakah itu termasuk burnout? Ini Menyerahkan pertanyaannya. diri ke organisasi, maksudnya gimana ya? Aku Iya. kurang ngerti. Wait, selalu menyerahkan diri karena malas melihat perdebatan untuk mewakili organisasi di kegiatan lain. Padahal kita sudah lelah. Jadi dia nih menyerahkan dirinya terus untuk mewakili organisasinya gitu. Padahal sudah lelah. Apakah Oh. itu termasuk burnout gitu? Pertanyaannya. Oh iya iya. Kalau tahapnya masih dalam tahap yang batas wajar, kalau teman-teman masih kayak mungkin hanya sehari dua hari merasa capek, berarti itu belum burnout. Tapi kalau itu sudah berlanjut sampai berhari-hari, itu bisa dikatakan burnout seperti itu. Dan usahakan jangan sampai terjadi burnout teman-teman karena tentu akan sangat berkendala kepada kegiatan teman-teman tersebut. Teman-teman bakal kurang semangat, kurang happy seperti itu. Oke, makasih Kak. Next, ini pertanyaan terakhir. Permisi Kak, izin bertanya dan saran juga sih dari Kakak. Ada teman saya yang kelihatannya tuh udah bosan banget sama hidup Kak. Kira-kira kita sebagai teman harus bagaimana? Menarik nih. Gimana Kak? Baik, menarik banget ya pertanyaannya. Ya. Ini sekaligus kalau kita punya teman, tentu kita yang pertama harus merangkul. Jadi kita rangkul mereka, kita mengajak mereka untuk main, untuk bercerita, ngobrol seperti itu agar supaya mereka tidak merasa sendirian seperti itu. Jadi untuk orang-orang seperti ini kita harus benar-benar bisa merangkul mereka teman-teman karena sangat sayang sekali kalau mereka justru tiba-tiba ada kabar mereka bunuh diri itu kan sangat tidak baik ya. Jadi usahakan jangan sampai teman-teman kita mengalami hal yang namanya stres sendiri, depresi sendiri seperti itu. Jadi kita sebagai teman kita harus bisa merangkul mereka, mengajak mereka bercerita, kemudian mengajak mereka bermain agar supaya nantinya mereka bisa merasa happy, mereka bisa merasa bahwa mereka tidak sendiri saat sedang berjuang seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Kak pertanyaannya. Nah, teman-teman, itu sudah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih banyak karena kita sudah selesai di sesi tanya jawab, maka kita beralih ke sesi selanjutnya. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya rasa sudah cukup untuk diskusi ini. Jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ke Kak Sarialnya di apa namanya? Di IG ya kali ya, Kak. Di IG Boleh, boleh. dan di ya nanti di drop aja IG-nya. Nah, itu link presensinya juga udah ada. Langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu penutup. Baik Bapak, Ibu dan rekan-rekan peserta webinar, nama ISSF kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Sarial Gamopoli atas ilmu, pengalaman dan wawasan yang telah dibagikan kepada kami semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusiasme dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan membantu kita menjaga kesehatan mental sambil tetap produktif dan menjalani berbagai aktivitas.
Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Tetaplah semangat, teruslah berkarya dan menginspirasi bagi banyak orang. Saya Muhammad Abiansyah selaku moderator, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa di kegiatan IASSF selanjutnya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diinfokan kepada teman-teman jangan live dulu ya, ada informasi penting dari kakak-kakak panitianya. Mohon Kak Valen untuk share screen, karena ini yang share screen peserta. Udah, Kak. Terang aman, panas. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Oh, belum. Izin Kak Valen belum terlihat share screen-nya. Masih di Google Form untuk share screen-nya, Kak. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Di tempat saya masih ini apa saya oh ini udah oke udah muncul. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan yang saya hormati juga pembicara dan juga rekan-rekan panitia ISF. Izinkan saya untuk mengenalkan mengenai ISSF. Ini info penting juga nih sebagai teman-teman akademisi, itu juga hal penting supaya diketahui ini tentang ISF. Next, Kak. Nah, ISSF itu apa? Seperti yang teman-teman sudah ketahui ya. Jadi ISSF itu salah satunya itu menyelenggarakan webinar seperti ini. Tapi kita itu tidak hanya webinar saja, ada juga untuk publikasi-publikasi ilmiah nih. Kita didirikan pada tahun 2021. Nah, ini sudah jelas ya ada SK dan juga sudah ada kekuatan hukumnya. Kami bernama PT Kia Cendekia Alami yang dengan nama benarnya itu IASSF gitu. Nah, IASSF itu di mana? Ada di Depok. Oke, mohon maaf kalau jaringan saya jelek, saya izin off cam nih. Nah, di Depok ini diprakarsai oleh para pengajar, mahasiswa pasca sarjana, dan juga alumni SIL Universitas Indonesia. Nah, jadi foundernya itu dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, teman-teman. Kita memulai tagline nih, mempunyai tagline Morality Before Knowledge. Kenapa? Karena kita meyakini kualitas penelitian itu lebih utama daripada yang lainnya gitu. Oke, next. Jadi kita nggak hanya webinar, teman-teman. Kita ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiahnya terindeks apa? Nanti dilanjutkan oleh Kak Nada gitu. Next, Kak. Nah, di sini kita itu banyak sekali layanan-layanannya. Ada akselerasi jasa akademik, kemudian ada integritas ekosistem kerja, lalu evaluasi budaya akademik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jasa proofreading, kemudian jasa juga untuk translate bahasa, dan juga untuk konsultasi ilmiah, itu kami terpercaya, berkualitas, dan juga praktis buat teman-teman gitu. Next, Kak.
Nah, di sini teman-teman, kita tuh pengen mengenalkan IASF itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kita sudah di ranah internasional. Teman-teman bisa lihat di sini petanya, kita sudah bekerja sama dengan para akademisi, juga institusi gitu. Next. Nah, udah banyak sekali, sampai ribuan paper sudah kita publikasikan juga. Kita itu sudah terindeks Sinta, teman-teman. Ini kenapa kita kok bisa cepat nih terindeks Sinta? Karena kita mengedepankan kualitas, termasuk yang tadi moto kita ada peer review ketat. Jadi bukan jurnal abal-abal saja gitu. Jadi kita tuh memang memperhatikan kualitas dan juga karena standar kita jurnal bereputasi, kedepannya kita akan menjadi jurnal yang Scopus. Saat ini sudah mulai nih didaftarkan dan persiapan untuk jurnal Scopus gitu. Buktinya apa? 40 lebih yang menggunakan layanan kami itu sukses untuk tembus ke Scopus. Kemudian layanan kami yang lain, kami merupakan mitra konferensi di Jurnal JESD. Jurnal JESD ini apa? Ini adalah jurnal di naungan Universitas Indonesia. Kemudian ada event juga SBPP UI dan ICPR SDUP 2026 ini. Next. Nah, kalau misalnya kita lihat track record dari IASF ini, teman-teman, jadi karena kita tuh benar-benar yang kita perhatikan kualitas, teman-teman bisa lihat track record kita nih, gitu. Next, Kak Valen. Selanjutnya juga kita sudah kerjasama juga sama kampus-kampus. Dibuktikan banyak kampus dan seluruh Indonesia itu sudah publikasi di kami gitu. Ada berapa nih jurnal kami? Di bawah naungan kami itu ada 80 jurnal multidisiplin dengan sistem peer review. Nah, 80 jurnal ini berapa nih yang sudah terindeks Sinta? Ada 23 yang sudah terindeks Sinta. Indeks Sintanya berapa? Indeks 2, indeks Sinta 2, 3, dan juga 4. Nah, selain itu, kita juga memiliki pendampingan riset bagi teman-teman yang bingung atau pengen konsultasi mengenai metodologi, gimana cara pengumpulan data di lapangan, penulisan laporan, kemudian gimana menulis jurnal yang baik. Nah, itu bisa menghubungi kami gitu. Tapi teman-teman, kita bukan joki. Nah, saya menekankan kita berlandaskan pada kualitas. Kita hanya mendampingi risetnya teman-teman gitu. Lalu lainnya, ada proofread profesional, layanan verbatim, pemrosesan data statistik gitu. Kemudian untuk manajemen konferensi seperti hari ini yang telah diselenggarakan yaitu jurnal webinar untuk webinar-webinar. Kemudian kami juga kerjasama dengan kampus-kampus dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan menjadi sponsorship juga gitu. Next, Kak Valen. Jadi teman-teman yang sedang terkendala oleh mengenai keilmiahan atau mengenai publikasi bisa menghubungi kami gitu. Nah, di sini Sinta 2 ada contohnya ICC, jurnal di bawah naungan kami ya. Sinta 3 itu ada banyak 10 lebih. Jadi total Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu total ada 23 jurnal. Lainnya tadi yang saya sebutkan ada 81 jurnal. Lainnya itu juga terindeks ISSN dan juga ada indeksasi-indeksasi internasional lainnya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Apakah ini akan muncul di Google Scholar kita, muncul di Google kita, muncul di Garuda atau tidak, pasti muncul gitu. Kemudian temanya apa saja? Temanya itu ini tema besar kami ya. Jadi intinya adalah kami menerima multidisiplin. Multidisiplin nanti untuk naskahnya temanya apa nanti kita akan bantu untuk mengklasterkan masuknya klaster apa saja gitu. Lanjut Kak Valen. Nah, semua jurnal kami yang tadi saya sebutkan 81 itu akan menuju Sinta semuanya dan juga kita persiapkan ke Scopus karena visi kami itu menjadi jurnal internasional gitu. Nah, gimana teman-teman bisa menghubungi kami gitu? Yang pertama, tentunya supaya fair dan ada transparan. Yang pertama itu kita akan mengadakan kontrak. Kemudian, oh jurnal kesehatan ada Kak, tentu ada karena kami jurnal multidisiplin. Ini saya langsung isi jawab ya. Ada jurnal kesehatan, semuanya ada gitu, multidisiplin. Nanti kita tinggal klasterkan jurnalnya tentang apa nih gitu. Kemudian yang pertama tadi kita membuat kontrak atau perjanjian secara tertulis supaya enak sama-sama enak satu sama lainnya. Yang kedua ada one door connection. Setelah kita melakukan perjanjian, kontrak dan juga ada bukti, kita akan langsung nih kita tunjuk PIC yang ahli di bidang tersebut
karena ISF ini adalah PT, jadi perusahaan, kita punya sumber daya yang banyak juga. Nanti vendor ini langsung approach personal gitu. Kemudian yang ketiga, database ini aman. Datanya teman-teman aman dan kita amanah gitu ya. Kemudian jurnal ilmu pendidikan tentu ada Kak Najma karena kita multidisiplin. Semua tema itu hampir kita naungi semua. Semuanya kita naungi karena multidisiplin tadi ya. Lalu yang keempat, konfirmasi validasi. Nah, karena tadi ya, karena kita sudah memberikan jasa untuk teman-teman, ada konfirmasi validasi, pembayaran lalu implementasi gitu. Next Kak Valen. Jadi siapa saja yang sudah menggunakan jasa kita tadi data-datanya sudah jelas ya teman-teman. Data ada kuantitatif, ada 40 lebih yang sudah tembus Scopus yang sudah kita bersamai. Nah di sini nih, siapa proyek mitra strategis kita? Kita sudah bekerja sama sama Unilever di riset bank sampah. Mereka mendelegasikan ke PT Kia Cendekia Alami, perusahaan kami, untuk fokus riset bank sampah. Kemudian di lain halnya, yaitu call for paper. Kita bermitra pada Pegadaian, teman-teman bisa cek di Instagramnya ISSF, itu sudah ada call for papers Pegadaian yang hadiahnya itu jutaan rupiah, kami juga akan puluhan juta ya bahkan ya, kita juga bakal menyelenggarakan hal-hal serupa dan kesempatan-kesempatan lainnya di ISSF ini. Jadi teman-teman harus stay tune di Instagram dan sosial media kami. Next Kak Valen. Dan juga teman-teman diharapkan masih ada di grup webinar yang sudah masuk teman-teman di situ. Nanti kita akan share-share informasi-informasi penting, kegiatan webinar, lalu kegiatan lomba-lomba lainnya. Teman-teman bisa menghubungi kita melalui nomor yang ada di sebelah kirinya teman-teman. Itu nomor WhatsApp admin kami, admin resmi. Jadi kalau misalnya teman-teman dihubungi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, minta kode atau menawarkan sesuatu tapi bukan nomor admin ISF, itu perlu dicurigai kalau itu penipu gitu. Atau misalnya teman-teman dihubungi nomor lain mengatasnamakan ISSF, tapi nomor itu nggak jadi admin di grup gitu. Itu perlu diwaspadai juga gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman mau menghubungi lewat jurnal, bisa ke email admin@isf.com atau bisa lebih lanjut lagi, lihat track record kami, jurnal-jurnal apa saja di bawah naungan kami, bisa ke website kami www.isf.com. Kami berlokasi di Depok, Indonesia, dan sekali lagi kami itu didirikan oleh orang-orang yang memang cinta dengan akademik sini, yaitu mereka adalah di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, dan kami punya tagline Morality Before Knowledge, mengutamakan kualitas dan juga moral gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di luar sana pasti udah banyak ya yang menawarkan publikasi secara cepat, pasti 100% terjamin lolos. Nah, itu hati-hati teman-teman. Apakah itu moralnya didahulukan gitu. Jadi di dunia sekarang ini teman-teman memang harus lebih cerdas dan aware mana saja yang amanah dan juga track record-nya baik gitu. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh tim saya untuk mengenai jurnal apa saja nih yang Sinta, berapa dan bagaimana dan berapa lama nih prosesnya akan dilanjutkan oleh Kak Nada. Silakan Kak Nada. Mohon maaf teman-teman, untuk Kanada sedang berhalangan, jadi tidak bisa untuk memelestarikan hari ini, sehingga kita akan membuat webinar khusus tentang pengenalan IASSF. Terima kasih. Jadi sesi ini kami cukupkan.